Dan saya mau nanya, berarti sebenarnya nggak olahraga dulu juga nggak apa-apa karena terbukti sama Pak Didi dalam waktu 5 bulan turun 20 kilo. Dan Pak Didi kira-kira yakin bahwa cara ini kalau diikutin sama orang kurang lebih pasti adalah penurunannya, kurang lebih begitu Pak Didi? Oh pasti. Pasti. Sebenarnya cara diet yang efektif itu adalah defisit kalori. Cuman itu rumusnya. Hmm. Ya, semua orang juga tahu. Cuman permasalahannya bagaimana menuju defisit kalori tetapi kita tetap happy gitu loh. Hmm. Karena gini, kita tidak bisa pungkirin Pak. Hmm. Saya tidak mengatakan olahraga tidak penting. No, Yes. tidak, sama sekali tidak. Hmm. Karena kondisi yang memaksa saya tidak punya waktu untuk olahraga waktu itu. Yes. Ya. Kemudian juga tidak semua orang punya alat fitness. Hmm. Jadi saya memutuskan untuk memberikan ide ini, strategi ini karena kondisi di mana tidak banyak orang punya waktu untuk olahraga 1 jam, tidak semua orang punya alat fitness di rumah gitu kan. Saya punya treadmill Pak di rumah, tapi jujur saya sengaja tidak pakai. Kenapa? Saya benar-benar pengen menguji sebuah cara yang memang benar-benar efektif. Hmm. Saya nguji trial error. Kalau begini berat badan naik, kalau begini berat badan turun, kalau begini stabil, itu saya uji betul gitu kan. Hmm. Nah, makanya saya berani nyampaikan ke teman-teman ini karena saya udah membuktikan sendiri 5 kilo, 20 kilo tanpa olahraga menurut saya oke banget gitu kan. Capek kagak, ribet kagak. Terus saya tetap happy. Happy kenapa? Saya mau makan ikan panggang, ayo. Saya seneng daging kambing, ayo gitu kan. Saya mau sapi, ayo. Kenapa gini? Jujur, Pak Ronald sekarang saya tanya, makanan itu yang enak, nasinya atau lauknya? Jujur. Lauknya dong, ngapain nasinya? Lauknya gitu kan. Istri saya ini pinter masak. Gitu kan. Nah, jadi bagaimana merespon itu semua ketika kita ngelihat istri makan, masak misalkan dia kan kita seminggu sekali gitu mesti barbecue gitu ya, bakar-bakar di rumah gitu kan. Ya sudah, wah itu kalau udah makan itu udah ya habis berapapun itu bisa 1 kilo 2 kilo, tapi saya baik-baik saja. Kenapa? Yang saya makan, saya makan ayam itu. Dada ayam itu 1 ekor habis sendirian. Itu udah biasa gitu kan. Terus ikan patin itu, wah itu kepala ikan patin mau 4-5 biji nggak ada masalah ya. Jadi makan saya benar-benar semua yang saya suka tetap saya makan ya. Saya sapi saya suka, tengkleng kambing, sate kambing saya suka, itu kita makan rutin. Jadi tidak masalah. Kenapa? Karena yang penting tidak makan nasinya. Ya, yang gemuk itu nasinya. Karena sebenarnya kalorinya daging kambing itu boleh dibilang sedikit sekali. Ya, apalagi ikan juga sedikit sekali. Yang besar adalah nasinya gitu. Dan tadi satu survei ahli gizi dari UGM mengatakan bahwa manusia itu ketika nggak makan 3 minggu saja dia tidak mati. 3 minggu nggak makan nasi itu nggak mati. Tidak kemasukan kalori itu tidak mati. 3 minggu. Ya, ini ahli gizi dari UGM yang menyatakan gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang mau diet nggak usah khawatir takut nanti mati, takut lemes, takut pingsan, nggak akan. Ya terbukti. Yang penting minum. Ya, minumnya yang harus dijaga. Makanya minumnya berapa? 3% kali berat tubuh. Ya, kalau teman-teman bisa jaga itu, ya bismillah saya sudah membuktikan dan saya pengen banyak orang semua bisa diet, bisa berat badan ideal tanpa ribet gitu loh. Tantangan cuma satu, pokoknya nasi aja. Ya, nasi doang ya, tapi ganti dengan sayur, ganti dengan lauk sepuasnya, kemudian camilannya diganti dengan kuah aci. Sebelum makan minum air 500 ml ya, setengah liter. Udah pokoknya sebelum makan minum. Jadi minumnya jangan di belakang, minumnya di depan. Minum di depan. Nah, di depan. Jadi biar penuh duluan. Jadi akhirnya selera makannya kan tidak terlalu banyak gitu. Ya itu nggak pakai obat-obatan, nggak pakai kapsul-kapsulan gitu ya. Jadi benar-benar diet sehat lah gitu ya. Okay. Tapi Anda pengen makan apapun keturutan semua. Dahsyat. Gitu. Nah, itu yang penting karena banyak orang kan mau diet, lihat istrinya masak ada makanan enak kan, nah, pokoknya satu aja yang nggak boleh diambil, nasinya aja sama rotinya yang nggak boleh diambil, ya yang selebihnya ambil aja. Jadi Pak Didi, saya coba simpulkan ya, kebanyakan orang itu tuh nggak mau diet karena dia tuh diidentikan dengan harus olahraga, capek gitu ya, dan nanti kelaparan gitu ya. Sedangkan Pak Didi ini sekarang bahkan membuat diet ini turun berat ini menjadi menyenangkan. Makan ya makan, kambing ya sapi yang lain ya silakan makan gitu ya. Dan dia tuh tetap enak, dia tetap boleh ngemil, dia tuh nggak harus olahraga capek-capek. Jadi dia tuh bisa menyenangkan, berat badan ideal tapi malah tetap bahagia gitu Pak ya. Yes.
Itu tujuan. Jadi bagaimana Anda menemukan pola diet tapi tetap bahagia. Kenapa? Karena kalau dietnya tidak bahagia, ujung-ujungnya Anda naik lagi nanti. Ya, nanti balas dendam, efek balas dendam. Dan Ya, dan ini dan benar kita rutin. dan ini yang kita jaga nanti menjadi pola hidup kita ya, jadi pola makan kita seterusnya gitu ya. Jadi jangan nanti setelah lepas diet yang sengsara terus yoyo naik lagi gitu, enggak ya. Jadi setelah kita turunin, kita jaga dengan pola makan yang terus menerus seperti itu ya, kita nanti tetap bertahan di situ terus ya Pak ya. Betul. Jadi gini, dulu kan kenapa saya naik berat badan, karena mindset saya itu waktu itu tertanam. Waduh, saya nggak bisa olahraga nih. Kalau nggak bisa olahraga, berat badan saya naik. Ini mindset saya. Yes. Ya, saya mengatakan bahwa kalau tidak olahraga, berat badan naik. Makan terus, berat badan naik. Sehingga mensugesti diri saya, sudahlah naik, biarin gitu loh. Ya sudah, berat badan naik terjadi gitu loh. Nah, sekarang sugesti saya makan enak boleh, tapi berat badan saya tetap turun. Oh, ternyata saya ganti polanya. Ya, yang tadinya minum itu setelah makan, ini sederhana loh. Minum setelah makan, saya ganti minum sebelum makan. Iya, jadi akhirnya kan kita udah penuh duluan gitu. Jadi selera makannya kan jadi berkurang gitu loh. Jadi sedikit rupanya. Terus kemudian ternyata manusia itu lapar mata itu sebenarnya lauknya kok, bukan nasinya kok. Boleh tes lah. Sekarang pisahin nasi sama lauk, Anda suruh makan nasi saja atau lauk saja, enak mana? Udah jelas kok gitu loh. Jadi nggak usah merasa wah kalau nggak makan nasi, wah nanti pusing mati. Enggak. Anda baik-baik saja karena tubuh kita akan memerintahkan. Nah, pusing itu berarti ada masalah ada di lambung. Ya, karena gini, ya saya sering kan ketemu orang ngomongin saya tentang oh diet itu harus begini. Saya. Kamu pernah berat badan kamu di atas 100 nggak? Iya, saya sering kan orang nasihatin gitu, orang dia berat badan 70, 60, ngasih tahu kita umur 100 sekian, berat badan 100 sekian suruh turun. Saya selalu nanya, kamu pernah nggak ngerasain berat badan di atas 100? Tahu nggak? Ketika kita terlambat makan itu pusing, tahu nggak kamu? Yes. Kamu ngomong enak gitu loh. Betul. Nah, setelah waktu itu saya amatin, kenapa pusingnya gitu kan? Nah, ini harus dicari gitu loh. Yes. Jadi kamu jangan cuma ngomong, defisit kalori. No. Kamu harus tahu bahwa pusing ini disebabkan apa. Oh, ternyata pusing ini bukan masalah saraf di otaknya. Pusing ini adalah respon dari kondisi yang lain. Pak Didi, ya. Targetnya berapa kilo? Kapan pengen sampai di situ? 78. Kapan, Pak, targetnya, Pak? Karena gini, saya ini kan lagi proses untuk menguji terus strategi. Betul. Saya tingkatkan terus ya. Kalau kemarin saya capek 5 bulan, ya bismillah 4 bulan ke depan saya udah capek 78. Wow. Jadi ya, kurang lebih sekitar 4 bulan kasih target sama diri sendiri gitu ya. Sekitar sekarang bulan 3, akhir bulan 3, sekitar bulan Agustus kurang lebih gitu ya. Ya, sekitar bulan Agustus. Ya, dan saya punya janji itu kalau saya berat badan nggak ideal, saya mau neraktir teman-teman di grup. Ya, jadi harus ada janji dan kemudian saya public commitment juga. Yes. Saya share, nah buat teman-teman juga ini penting ya. Ketika Anda punya goal apapun, termasuk goal turun berat badan, itu harus punya goal. Nah, salah satu goal yang luar biasa itu adalah namanya public commitment. Saya upload di Instagram saya upload di Facebook saya bahwa saya akan menuju berat badan sekian, ya dalam waktu sekian lama itu saya tuliskan semua dan itu akan diaminkan banyak orang dan kalau itu tidak tercapai itu akan menjadi reminder penting bagi saya. Banyak orang nagih saya, Pak Di kok belum gitu kan. Nah itu kan kita rasa malu, rasa apa dan sebagainya dan itu yang akan kita mudah-mudahan nih 17 Agustus nanti Pak Didi juga ikut merdeka ya dari segala obesitas ya. Oh, pasti 17 Agustus pasti saya sudah mencapai berat badan ideal karena saya sudah tahu caranya. Ya, cuman sekarang saya sudah punya alat fitness di rumah. Ya, jadi tapi saya belum mulai pakai karena benar-benar sedang menguji metode diet tanpa olahraga sama sekali tanpa olahraga. Yes. Ya, saya tertantang untuk karena di Indonesia ini kan banyak teman-teman kita, saudara kita yang over kelebihan berat badan. Nah, bagaimana membantu mereka menemukan ide untuk bisa turun berat badan tetapi tetap ada diet suruh puasa lah, makan paling lambat jam sekian, ini jujur ya, yang namanya makan sama keluarga paling enak kapan? Siang, sore, malam? Malam enak nih. Malam, ya kan, kita nggak bisa pungkirin kan, makan sama keluarga, saya itu jajan sama keluarga,
ya makan malam kumpul, pagi rasanya kita masih aktivitas belum ini, siang masih buru-buru kerja, malam Yes. kan paling enak. Terus kalau ada diet ngelarang kita makan malam, betul nggak? Kan Betul. ada diet yang ngelarang makan malam, paling lambat makan jam sekian, itu nyiksa. Iya, kenapa? Karena loh, ya makan saya paling enak sama keluarga ya malam gitu loh. Nah, maka strategik ini sederhana, ini nggak nyiksa. Anda mau makan jam berapapun terserah, tapi sebelum makan pokoknya minum setengah liter dulu gitu Gonggong loh, dulu. ya.